warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Feby Ajriansyah. Kali ini saya akan merangkum dari video yang telah saya tonton, yaitu di pertemuan 6, itu mengenai materi ekuitas. Nah, sebelumnya kita ada 3 bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama itu ada perseorangan, di mana modalnya itu berasal dari modal pemilik pribadi. Kemudian yang kedua itu ada perusahaan persekutuan, di mana modalnya itu berasal dari para sekutu. Dan yang ketiga itu adalah perseroan atau PT, yang modalnya itu berasal dari modal saham dan return earnings. Nah, kali ini kita akan lebih fokus pada perusahaan perseroan. Nah, perusahaan perseroan ini dipengaruhi oleh aturan hukum dan menggunakan sistem saham. Nah, sistem saham itu sendiri adalah di mana saham akan menjadi acuan untuk membagi laba secara proporsional. Kemudian sistem saham juga menjadi acuan dalam hak suara dan menjadi dasar dalam pembagian ketika aset dilikuidasi. Ketika perusahaan bangkrut dan aset dijual, maka hasilnya itu prioritas pertamanya itu akan digunakan untuk membayar utang, kemudian kepada pemegang saham istimewa dan kepada pemegang saham biasa. Kemudian yang terakhir itu untuk membagi secara proporsional hak untuk didahulukan. Nah, kalau perusahaan menerbitkan saham baru, maka pemegang saham yang lebih banyak itu akan didahulukan, ditawarkan kepada pemegang saham yang lebih banyak. Nah, jenis-jenis saham itu ada saham biasa. Nah, saham biasa ini yang merupakan bagian dari kepemilikan perusahaan, di mana dia memiliki hak suara. Nah, pemegang saham biasa ini memiliki resiko yang lebih besar. Kenapa? Karena ketika perusahaan bangkrut atau dilikuidasi dan asetnya dijual, maka pemegang saham biasa ini merupakan prioritas ketiga setelah kreditor dan pemegang saham biasa, saham istimewa. Dan juga saat pembagian dividen, pemegang saham biasa ini prioritas setelah pemegang saham istimewa. Jadi pemegang saham biasa ini mendapat dividen setelah pemegang saham istimewa itu mendapat dividen. Nah, kemudian itu ada saham istimewa. Nah, di saham istimewa ini kita mendapatkan dividen lebih dulu daripada pemegang saham biasa. Kemudian kalau sifatnya dividennya itu kumulatif, maka ketika perusahaan tidak membagikan dividen pada tahun sebelumnya, maka di tahun yang akan datang dividen yang tertunggak di tahun sebelumnya itu akan dibayar beserta dividen pada tahun tersebut. Nah, kalau sifatnya tidak kumulatif, dividennya tidak kumulatif, maka dividen yang tertunggak itu tidak diterima di tahun yang akan mendatang, artinya hilang saja. Kemudian kelebihan yang selanjutnya itu memiliki prioritas kedua setelah kreditor ketika perusahaan bangkrut dan aset dijual. Di dalam ekuitas itu ada beberapa istilah, yang nama itu saham biasa tadi, saham istimewa, dan saham biasa. Kemudian ada yang namanya share premium, kemudian juga ada yang namanya return earning, dan juga ada account other comprehensive income. Kemudian ada namanya treasury share. Nah, di mana treasury share ini artinya kita membeli kembali saham yang beredar. Kemudian non controlling interest, pemegang saham non pengendali. Terus kita masuk ke akuntansi penerbitan saham nih, teman-teman. Nah, akuntansinya itu ada beberapa kondisi. Nah, dimana jika menyebutkan nilai nominal saham, kemudian ada tanpa nilai nominal saham tapi ada state value, kemudian penerbitan saham melalui kombinasi, penerbitan saham untuk transaksi non cash, dan terakhir biaya-biaya yang berhubungan dalam penerbitan saham. Nah, kita masuk ke penjurnalan.
Nah, ketika kita menerbitkan saham tanpa nilai nominal, maka kita akan mendebitkan cash dengan senilai jumlah saham yang diterbitkan dikali dengan harga jual. Kemudian kita akan mengkreditkan share capital ordinary, artinya saham biasa kita bertambah. Kemudian kita masuk ke jurnal penerbitan saham tanpa nilai nominal, tapi ada state value-nya atau nilai yang diterapkan. Nah, kita akan mendebitkan cash dengan cara mengalihkan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan harga jual. Kemudian share capital ordinary didebit dengan cara mengalihkan jumlah saham yang diterbitkan dikali dengan nilai state value. Kemudian kredit lagi, selisihnya itu akan dicatat sebagai share premium ordinary. Kemudian kita masuk ke kondisi yang ketiga, yaitu saham biasa diterbitkan bersamaan dengan sekuritas lain. Nah, ada dua metode untuk pengalokasiannya. Itu ada metode proporsional, digunakan ketika kedua harga pasar saham baik biasa maupun istimewa itu diketahui. Kemudian ada incremental method, digunakan ketika hanya salah satu harga pasar saham yang diketahui. Nah, contohnya itu saya menerbitkan 300 lembar saham biasa dengan nilai nominal $10. Kemudian 100 lembar saham istimewa dengan nilai nominal itu $50. Nah, saham ini dijual paketan dengan harga 13.500. Harga pasar saham biasa itu $20 dan harga pasar saham istimewa itu $90. Nah, untuk menentukan pengalokasiannya itu pertama kita harus mencari presentasinya terlebih dahulu dengan cara mengalihkan banyaknya jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan harga pasar. Nah, saham biasa tadi kan 300 lembar dikali dengan harga pasarnya 20, maka $6.000. Dan saham istimewa itu 100 lembar dengan harga $90, maka $9.000, didapatlah $15.000. Nah, untuk mencari presentasinya itu pertama untuk yang saham biasa itu kan tadi 6.000 dibagi dengan total tadi 15.000 dikali dengan 100%, maka didapatlah 40% untuk saham biasa, dan yang saham istimewa itu 60%. Nah, untuk pengalokasiannya tadi kan dijual secara paketan. Nah, untuk saham biasa tadi 13.500 dikali 40%, maka 5.400 yang akan dialokasikan untuk pemegang saham biasa, dan sisanya itu 8.100, dimana didapat dari 13.500 dikali 60% akan dialokasikan ke pemegang saham istimewa. Itu contoh yang proporsional. Nah, jurnalnya itu kita pertama akan mendebitkan cash senilai harga jual paketan tadi. Kemudian kita akan mengkreditkan share capital preference dengan cara mengalihkan jumlah saham yang diterbitkan dikali dengan nilai nominal tadi, didapatlah 5.000. Kemudian share premium preference-nya itu dimana alokasinya tadi 8.100 dikurangi dengan nilai share capital preference tadi 5.000 jadi 3.100. Kemudian kita munculkan juga akun share capital ordinary atau saham biasa sama jumlah nilai yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominal, itu berarti 3.000. Nah, untuk share premium ordinary-nya itu alokasinya tadi 5.400 dikurangi dengan 3.000, maka 2.400. Nah, untuk yang incremental method atau hanya salah satu diketahui, maka kita mencari dulu tadi sama caranya. Kita cari saham biasa 300 kali 20 itu 6.000. Kemudian untuk saham istimewa itu 0 karena nilai nominal harga pasar saham tidak diketahui. Jadi hanya untuk 6.000. Jadi pengalokasiannya itu untuk saham biasa 6.000 itu untuk pemegang saham biasa. Kemudian saham istimewanya nanti harga jual paketan tadi dikurangi dengan nah untuk yang dialokasikan kepada pemegang saham istimewa itu kita akan mengurangkan harga jual paketan tadi dengan yang dialokasikan ke pemegang saham biasa. Jadi 13.500 dikurangi 6.000 didapatlah 7.500 untuk dialokasikan ke pemegang saham istimewa. Jurnalnya sama saja seperti yang tadi. Kemudian kita masuk ke transaksi saham non cash. Nah, saham ini bisa juga digunakan untuk memperoleh aset tetap.
untuk membayar jasa dan pemberian bonus kepada karyawan. Nah, untuk menentukan nilai berapa yang dicatat nanti, kita harus menentukan mana yang paling wajar. Nah, kalau kedua nilai wajar tidak diketahui, maka kita akan menggunakan jasa penilai yang berkompeten dan independen, itu yang akan kita catat. Nah, kita masuk ke contoh soal. Magellan Corporation mempunyai 10.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal $10 dan memperoleh paten. Nah, kondisi yang pertama itu Magellan tidak dapat menilai paten, tapi mengetahui nilai wajar saham yaitu $140.000. Nah, maka paten akan dicatat sebesar nilai wajar saham. Nah, jurnalnya itu kita akan mendebitkan paten sebesar nilai wajar saham tadi 140.000. Kemudian kita munculkan akun share capital ordinary sebesar 100.000, di mana didapat dari 10.000 lembar yang diterbitkan dikalikan nilai nominal. Nah, maka selisihnya nanti akan dicatat sebagai share premium ordinary. Nah, kemudian kondisi yang kedua, Magellan tidak mengetahui nilai wajar saham tetapi mengetahui nilai wajar paten yaitu $150.000. Maka pakai nilai wajar paten tersebut. Jadi kita akan mendebitkan paten sebanyak $150.000, kemudian kita munculkan share capital ordinary sebanyak $100.000, sama tadi 10.000 dikali nilai nominal $10, maka dapat 100.000, dan selisihnya akan dicatat sebagai share premium ordinary. Kondisi yang ketiga itu Magellan tidak mengetahui kedua nilai wajarnya, tetapi jasa penilai menetapkan bahwa nilai wajarnya itu sebanyak $125.000. Nah, maka paten akan dinilai senilai nilai wajar dari jasa penilai. Maka jurnalnya kita akan mendebitkan paten sebanyak $125.000. Kemudian kita akan memunculkan akun share capital ordinary sebanyak $100.000 didapat dari 10.000 lembar saham yang diterbitkan dikali dengan $10 nilai nominal. Nah, maka selisihnya nanti akan dicatat sebagai share premium ordinary. Nah, kemudian kita masuk ke reacquisition of share atau treasury share. Nah, dasar perusahaan melakukan treasury share ini pertama itu untuk membentuk harga pasar, kemudian meningkatkan earning per share atau laba per lembar saham, karena jumlah saham beredar itu kan kalau kita tarik kembali berarti berkurang. Kemudian untuk diberikan sebagai apresiasi kepada karyawan atau bonus kepada karyawan. Kemudian juga untuk menyingkirkan pemegang saham yang tidak diinginkan oleh perusahaan, yang tidak disenangi oleh perusahaan tersebut. Kemudian kita masuk ke akuntansi treasury share. Nah, sebenarnya ada dua metode. Yang pertama itu metode berdasarkan harga perolehan dan metode berdasarkan nilai nominal. Nah, tapi yang dipelajari hanya metode berdasarkan harga perolehan. Nah, treasury share ini sebagai pengurang dari ekuitas, di mana saldo normalnya itu debit. Nah, contohnya Pacific Company menerbitkan 100.000 lembar saham dan semuanya beredar dengan nilai nominal itu $1 dan harga pasarnya itu $10 per lembar. Diketahui saldo return earning dari Pacific Company tadi itu $300.000. Maka total dari ekuitas si Pacific Company ini adalah ekuitas share capital ordinary $100.000 ditambah share premium ordinary itu $900.000, kemudian ditambah juga dengan saldo return earnings $300.000, didapatlah total ekuitasnya itu $1.300.000. Nah, kemudian pada tanggal 20 Februari Pacific Company ini membeli kembali saham yang telah beredar tadi dengan harga $11 per lembar. Nah, maka kita akan mendebitkan treasury share sebesar harga perolehan dikalikan dengan saham yang ditarik itu $11 dikali dengan 10.000 lembar, maka $110.000, dan mengkreditkan cash kita sebanyak $110.000. Artinya kita mengeluarkan uang untuk membeli kembali. Maka total ekuitas pada tanggal 20 Februari itu berkurang sebanyak 110.000. Jadi dari 1.300.000 menjadi 1.190.000. Nah, kemudian kita jual kembali nih treasury share. Nah, ada dua kemungkinan ketika kita menjual kembali treasury share ini ya. Ada di atas harga perolehan maupun di bawah harga perolehan. Nah, di mana kedua-duanya ini akan meningkatkan aset dan
meningkatkan ekuitas kita. Karena kalau kita menjual kembali saham beredar itu kita akan mendapatkan cash dan saham kita itu kembali beredar. Jadi akan meningkatkan aset dan ekuitas kita. Nah, pada tanggal 10 Maret kita menjual kembali 1000 lembar treasury share dengan harga jual itu 15 dolar per lembar. Artinya di atas harga perolehan tadi kan. Nah, maka kita akan mengakui adanya pendapatan cash banyak jumlah yang diterbitkan tadi 1000 dikalikan dengan harga jual sekarang 15, maka didapatlah 15.000 dolar. Dan kita akan mengurangkan treasury share kita sebanyak jumlah yang diterbitkan tadi 1000 dikalikan dengan nilai nominal saat kita membeli treasury share tadi itu yaitu 11 dolar, maka didapat 11.000 dolar dan sisanya atau selisihnya akan dicatat sebagai share premium treasury. Tanggal 11 kita menjualnya di bawah harga perolehan yaitu 8 dolar, maka kita akan mengakui mendapatkan cash sebanyak 8.000 dolar. Kemudian kita pending dulu yang selanjutnya, kita langsung ke kreditnya, itu kita munculkan, kita kurangkan treasury share kita sebanyak 11.000 dolar didapat dari jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan nominal tadi 11, maka 11.000 dolar. Nah, selisihnya nanti akan dicatat sebagai share premium treasury share tapi di posisi debit, artinya berkurang. Nah, sampai tanggal 11 ini saldo dari share premium treasury itu sebanyak 1.000 dolar. Nah, di tanggal 12 kita menjual kembali dengan harga di bawah perolehan tadi sama 8 dolar. Nah, maka kita akan mengakui mendapat cash sebanyak 8.000 dolar. Kemudian jurnal berikutnya itu kita pending dulu, kita langsung ke kurangkan treasury share kita di posisi kredit sebanyak 11.000 dolar. Kemudian karena share premium treasury tadi saldonya hanya 1.000 dolar, maka kita hanya dapat menggunakan 1.000 dolar saja dan 2.000 sisanya kita akan ambil dari saldo return earnings. Karena saldo premium treasury tadi tidak mencukupi lagi untuk membayarnya. Nah, perlu diketahui bahwa perusahaan ini melakukan treasury share atau membeli kembali saham yang beredar ini bukan untuk dihapuskan, tetapi untuk dijual kembali, bisa dikasih bonus kepada pemegang, kepada karyawan dan lain sebagainya. Intinya bukan untuk menghapuskan treasury share ini atau untuk menghapuskan saham ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.